berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Arina boleh. Oke, Arina boleh memimpin doa. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Udah selesai. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar teks deskripsi. Nah, ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Belum. Oke. Teks deskripsi itu sebelum kita belajar, Ibu mau nunjukin satu video. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Digi. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Digi termasuk kucing domestik short hair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang imut. Digi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Pupil mata Digi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, pupil matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi seperti tadi yang sudah di video, itu yang pertama ada teks deskripsi yang berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Nah, yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Yang ketiga, teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin, misalnya menuliskan tentang warna merah, keaguan, biru keunguan, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur teks deskripsi yang dimulai dari judul terlebih dahulu. Nah, judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, atau menarik, dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Nah, yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Selanjutnya ada klasifikasi, sebuah unsur penyusunan dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selanjutnya ada deskripsi. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulannya. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum menulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan boleh atau tidak. Selanjutnya ini ada jenis-jenis teks deskripsi. Deskripsi subjektif. Yang pertama, deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Nah, yang kedua itu ada deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat ruangan atau suatu benda. Nah, yang ketiga ini deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Selanjutnya
penggambaran dalam teks. Selanjutnya penulis harus mengamati objek yang ingin dideskripsikan. Nah, yang kedua, penulis juga harus mengumpulkan data-data seperti angka grafik, ilustrasi atau statistik. Selanjutnya menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Nah, yang ketiga, penulis mengembangkan kerangka paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat yang padu dan juga logis. Tahap terakhir adalah pemberian judul. Jadi udah ada yang tahu tentang teks deskripsi? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi? Apa Nathan? Jadi teks deskripsinya adalah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu hal. Oke, bagus. Boleh Rina? Tadi teks deskripsi itu ada yang subjektif, ada yang spasial, ada yang objektif. Oke, betul. Nah, sekarang udah pada ngerti ya berarti teks deskripsi itu apa, mendeskripsikan tentang apa saja. Jadi ibu punya tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya per kelompok ya. Kalian boleh mendeskripsikan apa yang sudah ibu berikan di tugas tersebut. Ada gambar yang kalian harus deskripsikan. Ya boleh. Sudah Bu, sudah. Oke. Sekarang ibu minta kalian untuk membacakan apa yang kalian sudah deskripsikan. Boleh ke depan? Ya boleh dibagi-bagi. Ya dibagi-bagi aja untuk pembacaannya. Boleh. Oke. Jadi teks deskripsi yang kami buat ini judulnya adalah Kunciku yang lucu. Kunciku bernama Lili. Ia memiliki bulu berwarna coklat muda. Ia memiliki dua mata yang cantik berwarna hitam. Bulunya ini sangat halus dan lembut. Aku suka bermain dengan Lili sepulang sekolah. Lili suka memakan wortel. Ia selalu menemaniku setiap saat. Aku sangat menyayangi Lili. Masya Allah, kerennya. Jadi kalian udah bisa ya mendeskripsikan suatu objek. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, teks deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu teks deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara detail sehingga pembaca seolah bisa melihat atau merasakannya. Nah, ciri-cirinya itu meliputi penggunaan kata konkret, fokus pada satu objek, dan penggambaran rinci. Struktur teks deskripsi mencakup identifikasi dan deskripsi bagian, serta terbagi dalam deskripsi objektif dan subjektif. Penting untuk memilih kata yang tepat agar pembaca dapat mempunyai gambaran yang jelas. Nah, jadi kalian sudah bisa mendeskripsikan suatu objek. Oke, Ibu sudahi pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Oke, alangkah baiknya sebelum kita sudahi pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Nathan. Oke, Nathan boleh. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Dan selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.